العالمين. سر الفاتحة. درسنا ذلك يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فضيلة المكرم السيد علي السنيدة الحسنية من بيضاء وجميع الأحباب من أشرف ulama wa asatidzah wa fudala yang kita muliakan, para habaib, alim, ulama, tuan rumah Ahmadi sekeluarga, dan hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Bersama kita ada Habib Ali Al-Hasani dari Baydha. Tetapi sebelumnya kita melanjutkan pelajaran kita mungkin 7 menit pada kitab Yaqutul Nafis Ubil Asanid ilal Musannif rahimahullah ta'ala. Qala at-tayammum. At-tayammum lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusah. Tayammum secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu menuju sesuatu. Tayammum pada syara adalah menyampaikan debu kepada wajah dan 2 tangan dengan niat yang tertentu, yaitu niat tayammum. Tayammum memiliki bahasan beberapa, diantaranya sebab tayammum, syarat tayammum, rukun tayammum, sunat tayammum, makruh tayammum, dan pembatal tayammum. Di antara beberapa pembahasan yang penting dari segi fikih pada tayammum adalah bahwa tayammum ini pengganti dari wudu dan mandi bagi orang yang tidak dapat berwudu atau tidak dapat mandi karena beberapa sebab yang disebutkan pada sebab tayammum, sebab-sebab tayammum. Kemudian ada yaitu faqidut tahurain. Nah, ini orang yang tiada 2 hal yang mensucikan. Banyu tidak ada, debu tidak ada. Maka ia sembahyang menghormati waktu dan mengulangi seperti di dalam pesawat umpamanya. Maka pada mazhab Syafi'i, orang yang terbang ke Jeddah misalnya di dalam pesawat, maka disebut faqidut tahurain, ketiadaan 2 yang mensucikan. Banyu ada tapi diperlukan, debu juga tidak ada. Maka wajib sembahyang menghormati waktu, tapi wajib mengulang. Kecuali pada mazhab Hanafi yang boleh bertayammum dengan apa saja yang ada di muka bumi. Karena fatayammamu sa'idan thayyiba, makna sa'idan ini ma sa'ada ala wajhil ardi, apa yang naik di atas permukaan bumi, debu ada. Tapi ini di luar daripada mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kedua, beberapa poin pentingnya. Yang tadi sembahyang di dalam pesawat, ini rancang terjadi. Jadi pilih antara 2,
antara mengulang tanpa tayamum, mengulang sembahyang, dan antara tayamum tapi tidak mengulang. Itu ke mazhab Hanafi. Yang kedua yaitu rukun tayamum selain wudu, kemudian menyapu muka dan dua tangan dengan satu kali sapu pada qaul qadim Syafi'i dan dua kali sapu muka satu kali, dua tangan satu kali pada qaul jadid. Rinciannya insyaallah dibicarakan pada kajian berikutnya. Yang menarik adalah qaul qadim itu dia hanya niat tatkala mengangkat, tatkala tangan kita menyentuh debu, niat dari situ. Kemudian satu kali saja, jadi ke muka dan telapak tangan saja, bukan seperti wudu sampai ke sini. Nah ini qaul qadim itu mudah. Dan itu masih pada mazhab Syafi'i, tetapi memakai debu. Bisa debu pesawat kemudian. Kemudian itu bagus dipergunakan bagi orang yang malas berwudu untuk tidur. Karena suatu hadis Nabi SAW bertayamum untuk hendak tidurnya. Sesudah berhubungan, maksudnya hendak kuring, makruh kuring tanpa bersuci. Berwudu kalau kada tahu wudu, kalau tajrubah, soalnya kebanyakan pengaruhnya. Nah itulah. Kada ingkat lagi wudu, berdiri gitu berapa? Kayak banyak kisahnya, maka bertayamum misalnya. Nah itu mungkin kada paham. Takutnya dihigor. Dihigor ini banyak. Nah artinya itu tayamum solusinya. Dan tayamum sepaling ringan tadi yaitu ada debunya pada mazhab Syafi'i dan qaul qadim Syafi'i ingat telapak tangannya. Ada juga dalilnya. Nah qaul jadid ini yaitu sampai ke pergelangan sini. Jadi yaitu pakai debu, kemudian dua kali menyentuh debu, satu kali untuk muka, satu kali untuk dua tangan sekaligus. Ini diperlukan di dalam kita sehari-hari saat ada korban atau ada sakit, maka berwudu dahulu dan tinggal tempat yang diperban itu apabila korbannya melebihi dari pas luka, umumnya seperti itu, maka tayamumnya jika dua korban dua kali tayamum, tiga kali tayamum. Tayamum tidak mesti di ketiadaan air, itu ketiadaan ketidakberdayaan memakai air karena sakit atau luka. Baik, kita perlebar pembahasan ini kepada masalah qaul qadim Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki dua qaul, qadim dan jadid. Bolehkah mengamalkan qaul qadim? Boleh pada beberapa yang dipilih oleh ulama kita. Jadi sebenarnya atasnya qaul qadim, tapi sebenarnya kita menurut ulama yang memilih kepada qaul qadim. Satu contoh qaul qadim di sini yaitu tayamum hanya dua telapak tangan selain muka nih, dua telapak tangan kada sampai siku. Bolehkah dipakai? Boleh. Ya qaul qadim Syafi'i.
Nah, kedua yaitu Jumat 4 orang dan berbilang Jumat dalam satu kota. Kalau kita mengikut kaul jadid di Palangkaraya ini banyak desa. Maka adalah fatwa dari Sayyid Abu Bakar Syatah pengarang I'anah, yaitu beliau mengarang kitab tentang itu Jawazul Amal bil Qaulil Qadim. Boleh mengamalkan kaul qadim yang membolehkan Jumat 24 Hijjah dan berbilang Jumat pada satu kota. Ini contoh kedua. Contoh ketiga adalah tidak sah tolak tanpa saksi. Ini penting. Maka adalah kaul qadim Syafi'i, tidak sah tolak tanpa saksi. Jadi orang mau berapa bertanya kepada kami, di antaranya mau sebagian murid kami juga, sahkah talak 3 menjadi 3? Nah, ini tinggalkan masalah ini. Talak 3 menjadi 3 itu adalah pendapat jumhur ulama. Kenapa masalah ini ditinggalkan? Karena itu kuat. Tetapi larikan masalah itu kepada tolak itu ada saksinya atau tidak. Ketika tolak itu tidak ada saksinya, maka qaul qadim Syafi'i tolak itu tidak sah. Khalas, mazhab Syafi'i. Bisa kita cari pada berbagai kitab apa saja istilahnya di mazhab Syafi'i dan Mizanul Kubra dan lain-lain, maka kita akan ketemu satu solusi dari sekian banyak permasalahan rumah tangga, yaitu bertanyalah beberapa orang kepada kami, sahkah talak 3 langsung 3 atau 1? Nah, hendak dicari orang itu supaya jadi 1. Maka jar kita adalah dulu saksinya ada, tapi si kumanya umanya binian. Maka ujar kita kada sah talaknya sama sekali. Nah, hendak orang cari sah talak 1. Nah, kita pada kada sah sama sekali. Jadi bukan bolehnya pulang biasa. Nah, itu yang dimaksud nih. Bolehkah itu dibangkai? Boleh. Karena itu qaul qadim pada mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Ini sekilas saja tentang 2 hal penting pada tayamum dan beberapa hal penting pada qaul qadim. Wallahu a'lam. Al-waqtu wa amal bait wa bait Ahmadi wala bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله اجتمعنا في هذه الليلة المباركة نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبله نذكر الله وسمعنا شيء من القرآن الكريم وختمناها بسماع شيء من الدروس الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع والانتفاع. الحمد لله. Al-Habib Ali Sunaidar Al-Hasani, beliau memulai tausiah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau pun bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di rumah yang insya Allah penuh dengan keberkahan, membaca sirah daripada Nabi Muhammad SAW, begitu pula daripada zikrullah,
dan barusan kata beliau kita mendengar daripada sekelumit daripada ilmu fikih yang disampaikan oleh Guru Abdus Salam. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan malam ini di rumah ini manfaatnya besar dan terus menerus berkesinambungan. جزا الله خير من كان سببا في هذا الاجتماع صاحب المنزل هذا المبارك وكل من سعى ورتب والمنشدون هؤلاء جزاهم الله خير. جزا الله خير شيخنا الشيخ عبد السلام. لا كلام بعد هذا الكلام، ما يجوز أن نتكلم إلا امتثالا للأمر. Kata beliau, saya ucapkan terima kasih banyak terutama kepada Sahibul Bait dan begitu pula siapapun yang membantu majelis ini, yang khidmah di majelis ini, begitu pula para munsyidin, para penyair, para pemukul rebananya, dan begitu terkhusus kepada guru kita Guru Abdus Salam. Kata beliau sebetulnya la kalam ba'dal kalam, tidak boleh berbicara setelah ada pembicaraan. الحمد لله، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى بها علينا، لا بإرادتنا ولا بقدرتنا، إنما فضل من الله سبحانه وتعالى. Akan tetapi kata beliau subhanallah, ini semua adalah karunia yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa usaha kita, tanpa kehendak kita, tanpa kemampuan kita, akan tetapi semuanya semata-mata karunia dari Allah. جمعنا في هذا الوقت المبارك وفي هذا المنزل من بقاع شتى، لن يتصور أحد من أين أتينا، ولن يتصور أحد كيف بدأ هذا الترتيب وكيف نشأ. كنا في ترتيب آخر في مجال آخر مرتبين له من قبل شهرين، لكن لم يرد الله ذلك، أراد أن نحضر في هذا المكان. Masya Allah, kata beliau, kita berkumpul di majelis ini betul-betul semata-mata kehendak Allah, peraturan dari Allah. Buktinya kita semua berkumpul di sini dari tempat yang berbeda-beda, dari asal yang berbeda-beda, dari tujuan yang berbeda-beda. Kemudian malam ini Allah satukan kita di rumah ini. Ini semua adalah karunia dan anugerah dari Allah. يقول أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. Sebagaimana pepatah mengatakan, saya pengen begini, antum pengen begitu, akan tetapi Allah lah yang akan menentukan keinginannya. لكي يعلم الإنسان أن حضوره مجالس الذكر أو مجالس العلم أو مجالس الصلاح ليست بقدرته، ليس هو أنه أنشأ هذا الشيء، إنما توفيق من الله. ربما في أحد يوجد أصح منك وأفضل منك صحة وأكثر منك مال لا يقدر على حضور هذه المجالس. Kata beliau, saya sampaikan ini, saya ingin menyadarkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya bahwa siapapun di antara kita ketika hadir di majelis zikir, ketika hadir di majelis kebaikan, ketika hadir di majelis ilmu, ketahuilah itu bukan karena dirimu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena keinginanmu, bukan karena engkau punya banyak harta atau engkau lebih kuat daripada yang lain, engkau lebih sehat daripada yang lain, akan tetapi semuanya semata-mata karunia dari Allah. Sehingga kalau kita sadari ini, kita tidak akan remehkan orang lain. لذلك إذا كنت تريد هل الله سبحانه وتعالى راضي عنك أم غير ذلك؟ انظر أين وضعك. فإن وضعك في مجالس العلم في مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله راضي عن هذا الشيء. وإن وضعك في غير ذلك المكان فهو الخسارة والعياذ بالله. Begitu pula kata beliau, jika seandainya di antara kita menginginkan mengetahui apakah saat ini Allah cinta kepada kita, apakah saat ini Allah ridha kepada kita, maka perhatikan dan cermati di mana saat ini Allah letakkan kita. Bila mana Allah letakkan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis-majelis kebaikan, perkumpulan orang-orang saleh seperti ini, maka ketahuilah dan yakinilah bahwa sesungguhnya saat ini Allah sedang meridhai engkau dan mencintai kita semuanya insyaallah. Akan tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, ketahuilah kecelakaan demi kecelakaan, kesedihan demi kesedihan, kerugian demi kerugian yang akan kita dapatkan. Nauzubillahi min dzalik. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، وفي رواية مجالس العلم.
Satu kali Nabi SAW bersabda di antara sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, bila mana kalian melewati taman sorga, maka singgahlah di sana, istirahat dan nikmati taman sorga tersebut." Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman sorga di dunia ini wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Majalisul zikir." Wa fi riwayah majalisul ilm, yaitu majelis zikir atau majelis ilmu. Itulah taman sorga yang Allah letakkan di dunia ini. نحن في هذه الليلة الحمد لله جمع الله لنا بين المجلسين مجلس الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس العلم. Sedangkan kita saat ini subhanallah dalam nikmat yang besar Allah letakkan, Allah takdirkan, Allah dudukkan kita saat ini di dua majelis. Yang pertama barusan kita majelis zikir menyebut kepada Allah, menyebut Nabi Muhammad, dan saat ini kita sedang berada di majelis ilmu. أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه المجالس والمآنس هي روضة مكان من رياض الجنة من أماكن الجنة عجل الله بها للمؤمنين إلى الدنيا. يشهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن مجلس العلم أو مجلس الذكر روضة. معنى روضة أي مكان من أماكن الجنة، أي أن الله سبحانه وتعالى عجل بهذا النعيم من الجنة إلى الدنيا في هذه المجالس. Subhanallah, kita pun duduk kata beliau di majelis ini adalah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita saat ini berada di taman sorga yang Allah segerakan taman sorga tersebut. Di mana seharusnya taman sorga ada di akhirat, akan tetapi Allah letakkan, Allah segerakan kita duduk di taman sorga saat ini padahal kita masih berada di dunia. في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sedangkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW sampaikan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan yang agung dan besar di dalam dirinya, maka Allah akan memahamkan dia di dalam agamanya. قال العلماء معنى هذا الحديث ومن لم يريد الله به خير لا يفقهه في الدين. Dan makna hadis ini kata ulama, ketika seseorang itu tidak diinginkan kebaikan di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemahamannya adalah dia tidak akan diberikan pemahaman dalam agamanya. فإذا سمعنا بمجلس من هذه المجالس وبالذات مجالس الفقه، هذه المجالس التي تكاد تنعدم في أكثر الأماكن، يجب علينا أن نهرع إليها ونسابق إليها، لأنها لا تصح العبادة إلا بالعلم. Allah Subhanahu wa taala yaqul li nabiyhi wa qur rabbi zidni ilma. Apalagi kata beliau, majlis yang barusan kita dengar ilmunya, yaitu majlis ilmu fikih. Ini adalah majlis yang menentukan sah ibadah atau tidaknya. Kemudian Nabi SAW juga menyukai orang-orang yang duduk di majlis semacam ini. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رب رجل يشيب في الإسلام يبلغ السن الكبير 60 و70 سنة ولم يصلي لله صلاة صحيحة. Begitu pula beliau sampaikan bahwa sesungguhnya Allah pun saking pentingnya duduk di majelis ilmu fikih seperti ini, duduk di majelis-majelis semacam ini, sampai Allah pun memerintahkan untuk kepada Nabi Muhammad untuk selalu bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Dan kemudian kata beliau, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan berapa banyak orang yang sudah umurnya tua renta 60 sampai 70 tahun, cuman masalah salat pun belum sah kepada mereka. لماذا؟ لأنه يصلي نعم يركع ويسجد ويعتدل إلا أنه لا يعرف الشروط، لا يعرف الأركان، لا يعرف المفضلات، لا يعرف كيف يتوضأ الوضوء الصحيح. Kenapa bisa tidak sah? Karena mereka memang sholat, mereka memang berdiri, mereka memang ruku', mereka memang sujud. Akan tetapi mereka tidak mengetahui apa itu syarat sholat, apa itu rukun sholat, apa itu pembatal sholat, bagaimana cara wudu yang sah dan benar. فلا تأتي هذه الأشياء إلا عن طريق العلم، والعلم لا يأتي إلى أحد إنما يؤتى إليه. Ketahuilah kata beliau, oleh karena itu janganlah kita beramal kecuali didasari oleh ilmu. Ketahuilah ilmu itu tidak akan datang dengan sendirinya kecuali harus dicari. فلنسارع ونجلس عند العلماء والمشايخ الذين يفقهونها في الدين لأنها نعمة عظيمة. نحن وجدنا في بعض المساجد بالذات فيما بين المغرب والعشاء ندخل إليها نجد الحاضرين الذي يحضر فيها كثير، لكن المشكلة لا يجدون من يعلمهم.
لا يجدون من يفقههم، أما هم موجودين الذين يريدون هذا العلم. لكن أنتم الحمد لله سخر الله لكم المشايخ، سخر الله لكم العلماء أن يجلسوا معكم وأن يتكلموا معكم، هذه نعمة من الله. Kata beliau, nikmat yang besar Allah berikan kepada kita semuanya. Allah datangkan ulama, Allah mudahkan ulama di tengah-tengah kita, mau mengajari kita, mau meluangkan waktu untuk kita, tinggal kita hadir untuk belajar kepada mereka. Berapa banyak, kata beliau, saya hadir di majelis antara maghrib dan isya, atau salat ketika habis salat berjamaah, saya lihat ada di antara guru yang menyampaikan ilmu, menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad, akan tetapi yang hadir sedikit. Padahal di daerah-daerah yang lain mereka duduk menunggu guru, akan tetapi sayangnya di tempat tersebut memang tidak ada guru yang harus menyampaikan ilmunya. Maka patut bersyukur besar kita kepada Allah ketika di tengah-tengah kita ada guru yang mau berbicara dan meluangkan waktunya untuk mengajari kepada kita. Tinggal kita mau duduk bersama mereka dan mendengarkan ilmu dan pepatah-pepatah dari mereka. إذا أراد أن يسأل سؤال في مجال الفقه لا يجد أحد يجيبه. بعضهم أتى يسأل لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، يسأل كيف الاغتسال من الجنابة. بعضهم يقول هل الاحتلام من الجنابة؟ نعم من الجنابة. قال لكن أنا لسنوات عندما أحتلم أغتسل من النصف فقط، وهذا لا يغسل. يغسل النصف السفلي من جسده والنصف العلوي لا يغتسل. Kadang-kadang kata beliau, ketika datang pertanyaan yang sangat mudah dalam ilmu fikih terkait dengan masalah mandi janabah, mandi junub, mandi wajib, ketika ditanya terkait dengan cara mandi wajib, dia tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dia tidak paham dan mengerti ilmunya. Bahkan ketika ditanya apakah engkau pernah ihtilam, apakah engkau pernah junub, maka mereka mengatakan sering. Akan tetapi ketika ditanya bagaimana cara mandi wajibnya, bagaimana cara mandi janabahnya, maka mereka mengatakan saya basuh dari pinggang saya sampai ke bawah, maka dari perut sampai ke atas tidak saya basuh. Apa sebabnya? Sebab mereka tidak mau belajar ilmu fikihnya Nabi Muhammad. طيب وهذا الجسم أو النصف العلوي لماذا لا تغسله؟ قال لا، هذا نحن سمعنا أنه لا يغسل إلا بعد الزواج. Kadang-kadang kata beliau, mereka manakala ditanya setelah ihtilam, setelah mimpi basah, setelah keluar air sperma, mereka ditanya, kenapa engkau tidak basuh semuanya? Saya tidak harus basuh semuanya karena saya belum kawin. يعني أن الاحتلام جنابة الصغرى. Maksudnya orang yang tidak paham tersebut mengatakan seolah-olah bahwa ihtilam adalah junub yang kecil. Kalau sudah berhubungan dua laki bini baru kira-kira junub yang ganal. Allah. قلة الفهم، قلة العلم، لا يجدون من يعلمهم هذه. الآن كم له سنوات وهو يغتسل فقط في النصف السفلي وصلاته باطلة ومعاملته أو قراءته للقرآن لا يجوز لأنه على جنب من أول احتلام. Kata beliau, kalau sudah begitu sebabnya karena kurang pemahamannya, atau bisa dikatakan gagal paham namanya. Maka oleh karena itu ketika orang tersebut memiliki pemahaman yang salah, lalu kemudian misalnya dari umur baliknya dia tidak sah mandi janabahnya, lalu dia melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, melaksanakan misalnya seperti membaca Al-Quran, bukan mendapatkan pahala, akan tetapi malah dosa demi dosa yang datang kepada mereka. والمشكلة أيضا إذا أتى يسأل غير عالم غير فاهم فيفتيه بغير علم ويفتيه بغير فهم، هذه يأتي بالمشكلة فوقها أيضا مشكلة. مثال، بعضهم أتى يتكلم مع الفقير يقول لي في اليمن، يقول لي ما حكم الاغتسال من الجنابة مع عمل الصابون والشامبو هذا؟ هل يجوز في رفع الجنابة؟ قلنا على حسب ما درسنا وعرفنا، ليس إفتاء إنما نقل العلم أنه لا يجوز على مذهب الإمام الشافعي. هذا يسأل يقول لي الاغتسال من جنابة من بعد هو متزوج، فعندما يريد أن يغتسل من الجنابة هل يجوز له أن يخلط بالماء الصابون في الماء
ويغتسل به. في الشافعية لا يجوز، لابد من شروط الاغتسال جنابة أن يدخل الماء صافي ويخرج ماء صافي بدون أي شيء. Kemudian kata beliau, kadang-kadang kalau dia tidak belajar lalu kemudian ditanya oleh orang, karena dia tidak didasari dengan ilmu yang benar, ilmu yang sempurna, maka dia akan menjawab dengan tanpa didasari ilmu, semaunya. Padahal pertanyaan itu mudah. Satu hari kata beliau di Yaman, ada salah satu sahabat saya bertanya kepada saya bahwa bagaimana hukumnya mandi janabah lalu kemudian airnya itu dicampur dengan air sabun, apakah boleh dalam mazhab Syafi'i? Maka beliau katakan, oh tidak boleh, karena menurut mazhab Syafi'i mandi janabah atau mandi junub itu harus dengan air yang mutlak, harus air yang murni, betul-betul tidak bercampur dengan sesuatu yang merubah. Ya, لكن أنا من حين تزوجت لي سنوات إلى الآن وأنا أغتسل بهذه الكيفية، أعمل الصابون والشامبو. طيب من أين علمت بهذا؟ قال أنا سألت أحد أئمة المساجد أفتاه على غير. نحن لا نعلم في غير الشافعي هل يوجد قول بهذا. نحن نتكلم عن الشافعي، المعتمد الشافعي هكذا، لكن إن كان قول يحمل هذا الشخص فالله أعلم. قلنا هذا غسلك باطل من أول غسل، من أول ليلة الدخلة، من أول ليلة عندما تزوجت غسلك باطل كله عند الشافعية. قال والحل؟ قلنا كل صلاة صليتها بهذا الغسل تقضيها. Nah, kata beliau, kemudian ketika dijawab oleh Habib Ali bahwa sesungguhnya mandi kalau dimasukkan sabun ke dalam air lalu kemudian air bercampur sabun itu dipakai untuk mandi wajib tidak sah menurut mazhab Syafi'i, maka orang tersebut mengatakan, oh saya sudah bertahun-tahun sejak awal malam pertama sampai hari ini saya kalau mandi airnya saya campur dengan sabun. Maka beliau mengatakan, dari mana ikan dapat ilmu itu? Lalu laki-laki itu menjawab, oh saya bertanya dengan salah satu orang yang ada di masjid. Nah itulah kata beliau, ditanyai atau menjawab pertanyaan tanpa didasari ilmu bukan menjadikan solusi, akan tetapi masalah demi masalah semakin datang. Maka akhirnya beliau Habib Ali mengatakan kepada orang tersebut, berarti mulai engkau mandi wajib di malam pertama sampai tahun ini, sampai hari ini bertahun-tahun, berarti mandi wajib engkau tidak sah, salat engkau tidak sah. Maka orang tersebut mengatakan, terus kayak apa sembahyang bulan? Allah berapa tahun tersebut? Allah. هذه المشكلة أن يأتي أحد ليسأل فإذا كنت لا تملك الإجابة لا تجيب بغير علم، لأن الفتوى أمانة. فأنت لما يسألك تريد أن تذهب من الإحراج وأنا لابس عمامة وجبة هكذا لابد أن أعطي أي إجابة. هذه مشكلة، أنت تضل هذا الرجل بغير علم مع أنك تتحمل من إثمه. Kemudian kata beliau, dari sini kita bisa ambil pelajaran, bila mana ada seseorang bertanya kepada kita, sedangkan saat itu kita tidak mengetahui jawabannya yang benar dari dalil yang benar, maka jangan sungkan untuk mengatakan tidak tahu atau mencari jawaban yang lain. Karena sesungguhnya menjawab pertanyaan tanpa didasari ilmu adalah masalah demi masalah. Pertama kata beliau, kita adalah zalim. Yang kedua, kita akan menanggung dosa yang begitu besar. Karena sesungguhnya menjawab sebuah pertanyaan ilmu adalah amanah. Ilmu adalah amanah. Lalu kemudian kadang-kadang orang merasa tidak enak untuk menolak menjawab tersebut padahal dirinya tidak tahu, karena sebab dia saat itu sedang memakai imamah, karena sebab dia sedang memakai jubbah. Lalu kemudian enggan, gengsi untuk mengatakan tidak tahu adalah sebuah penyesatan kepada orang tersebut dan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. لذلك إذا سئلت في شيء وأحرجت في موقف لا تعلم إجابته فلتقل الله أعلم، فمن قال الله أعلم فقد أفتى. فلذلك إجابتك بأن تقول الله أعلم، اسأل من هو أعلم مني. نحن يعني الإنسان لا يبلغ منتهى العلم، والعلم ليس له منتهى أصلا. فربما توجد مسألة عندي لا توجد عند غيري، ربما توجد مسائل عند غيري لا توجد عندي. فإذا استفتيت في شيء لا أعلمه لا أتجرأ على الفتوى، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار.
Kemudian kata beliau, bila mana kita ditanya terkait sebuah masalah, maka jangan cepat langsung mengatakan menjawab masalah tersebut, artinya berfatwa dengan masalah tersebut. Jangan, kata beliau, karena sesungguhnya fatwa adalah sebuah amanah, dan bila mana kita tidak mengetahui, jawab saja wallahu a'lam, saya saat ini tidak mengetahui dan Allah lebih tahu. Dan jangan sungkan untuk mengatakan coba tanya kepada yang lain, barangkali yang lain lebih mengetahui, karena sesungguhnya ilmu itu luas, sedangkan saya terbatas. Ilmu itu sama sekali tidak ada batas. Kita terbatas. Oleh karena itu wajar kalau saya tidak tahu dan mungkin orang lain tahu, dan barangkali orang tidak tahu, satu waktu saya tahu, dan seterusnya dan seterusnya. ورد أنها كانت تأتي مسألة أو سؤال لأحد الصحابة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فيأمر بها إلى غيره من الصحابة، فتمر على 12 صحابي وكلا يوكلها إلى غيره ليفتي فيها حتى ترجع إلى الأول، إلى سيدنا عمر. كل يأتي بالمسألة تريد الجواب عليها فيوكلها إلى غيره من الصحابة، والصحابي يوكلها إلى غيره تمر 12 صحابي حتى ترجع إلى الأول، ولم يجد إجابة عند أحد من شدة احترازهم والورع في هذا الشيء. Seperti contohnya kata beliau yang patut kita teladani, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, satu kali ditanya oleh sahabatnya terkait sebuah permasalahan, maka Sayyidina Umar tidak langsung menjawab, beliau mewakilkan atau memerintahkan untuk orang tersebut bertanya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain menyuruh kepada sahabat yang lain. Semuanya tawadhu, semuanya menyuruh kepada yang lain. Sampai 10 orang, sampai 12 orang, dan akhirnya sahabat yang lain tadi menyuruh lagi kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kata beliau menunjukkan kewara'an, kehati-hatian Sayyidina Umar dalam berfatwa. حتى أنه كان يقول لولا أبا الحسن سيدنا علي بن أبي طالب هو وزير مع سيدنا عمر لولا أبا الحسن لهلك ابن الخطاب. Sampai dikatakan kata beliau, jika seandainya bukan karena Abul Hasan, yakni Ali bin Abi Thalib, maka kita semua akan bisa tersalah. Laula Abul Hasan lahalaka ibn al-Khattab. Kata beliau, jika seandainya bukan karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka kita akan celaka karena kesalahan kita. فلذلك هذا شيء من التعريف بأهمية الفقه وأهمية التعلم. جزا الله خير مشايخنا على هذا الشيء. نحن لسنا علماء ولسنا أن نتجرأ أن نجلس في هذا المكان، لكن إنما على سبيل التناصح فيما بيننا البين. أما لا تقولوا هذا لابس عمامة أو مدري إيه وجبة، هذا أتى يفقهنا، لا لا لا، نحن لم نبلغ من العلم مبلغ، إنما نسمع من علمائنا ونبلغ. Kata beliau, kami berkumpul di sini, kemudian kami berbicara terkait hal ini bukan menunjukkan kami adalah seorang ulama, kemudian kami adalah seorang yang alim, fikih dan lain sebagainya, tidak. Akan tetapi kata beliau, saya cuma mengamalkan saling menasihati, tanasau, saling menasihati. Saya mendengar dari guru saya dan saya sampaikan di sini. Saya duduk di sini bukan karena imamah saya, lalu jubah saya, lalu kemudian saya melebihi daripada guru kita, tidak, kata beliau. نعلم تواضع مشايخنا، شوف المشايخ فين جالسين ونحن طلاب العلم فين جالسين. Kata beliau, coba perhatikan akhlak guru-guru kita, tawadhu semuanya. Mereka adalah seorang guru, akan tetapi mereka duduk di samping. Saya disuruh duduk di depan. Subhanallah, inilah keindahan akhlak guru-guru kita. وفي الختام نجعل لنا ورد وذكر عندما نختم مجلسنا بفائدة. نعم، نستمع للعلم ولمجال العلم. مع ذلك الإنسان يقول العلماء لا بد له من ورد يومي يجعل له دائما من ذكر الله، من قراءة القرآن، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل له ورد فيها كل يوم. Kemudian kata beliau, selain kita duduk bersama guru-guru kita, mendengarkan ilmu dan seterusnya, jangan tinggalkan wirid, kata beliau. Baik itu Al-Quran, salawat dan lain sebagainya. يقول العلماء رضوان الله عليهم لا بد لكل شخص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد لا يقل عن 300 مرة. Kemudian kata beliau,
seharusnya dan sebaiknya kepada kita semuanya sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, jangan tinggalkan wirid salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap harinya minimal 300 kali. 300 مرة تدخل في حديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Kata beliau, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, selain dia duduk bersama guru, belajar dan seterusnya, jangan tinggalkan salawat minimal 300 kali sehari, karena orang yang membaca salawat 300 kali sehari, insya Allah akan termasuk di dalam hadis Nabi SAW, orang yang paling dekat, orang yang paling utama nanti bersamaku di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak salawatnya kepadaku. وفي الدنيا تحصل لنا البركات لأن أصل البركة النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu pula kata beliau, orang yang memperbanyak salawatnya 300 kali minimal sehari kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan keberkahan di dunia sebelum di akhirat, karena pada hakikatnya sumber keberkahan adalah Nabi Muhammad. فلنحافظ من هذه الليلة إن شاء الله نحن وإياكم أقل ما يكون 300 مرة ومن زاد فهو خير له. Maka kata beliau, mulai malam ini mari sama-sama kita tanamkan di hati niat yang kuat untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW 300 kali dalam sehari. Kalau mau lebih silahkan, maka itu adalah sebuah kebaikan. وجزا الله خير المتسبب في جمعنا في هذه الليلة وفي بعض الآثار أو أقوال العلماء أن إذا قرئ مولد النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة من الصيغ في بيت، يأمن هذا البيت وأهل هذا البيت من أن يسرق، يأمن من الحريق، يأمن من الغرق، يأمن من أشياء كثيرة من البلايا. Maka kata beliau, terima kasih banyak kepada sahibul majlis, sahibul bait, sahibul majlis dan seterusnya yang sudah mengadakan acara semacam ini, karena di antara ulama mengatakan barang siapa yang membaca maulid Nabi SAW, apapun maulidnya, bentuk maulidnya, maka keluarganya, ahli rumahnya, siapapun yang berada di rumah tersebut akan Allah jaga daripada kecurian, Allah jaga daripada kebakaran, Allah akan jaga daripada segala macam mara bahaya. نسأل من الله أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا، آمين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، ويبارك في الحاضرين، ويبارك في أصحاب المنزل، ويبارك في مشايخنا وأساتذتنا الكرام وعلماءنا، ولا يحرمنا الجلوس معهم ولا يحرمنا الأدب معهم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين في خير وعافية. اللهم إنا نسألك لنا ولهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Kemudian berakhirlah ceramah dari beliau atau tausiah daripada beliau. Maka Al-Faqir ulun minta ridha, minta halal dunia akhirat bila mana ada kekurangan, kekhilafan dalam terjemahan tersebut. Mudah-mudahan insyaallah ada keberkahan dan kemanfaatannya, dan kita doakan sama-sama Habib Ali mudah-mudahan selalu sehat afiat, karena perjalanan dakwah beliau masih panjang luar biasa. Dan Habib Ali ini masyaallah, Sidin sebagaimana Muhammad Sidin masih anum, memang umur Sidin masih anum, tapi masya Allah ilmunya luar biasa, dan hebatnya itu menang ulun pada Sidin. Kenapa? Ulun sudah kawin, Sidin belum kawin. Nah itu, mudahan lakas kawin. Amin. Gulap. Minta ridha, minta halal dunia akhirat. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan bid din wa barakatan bil umri wa sihhatan bil jismi wa sa'atan bil rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa shrah sudurana wa ighfir junubana wa kshif kurubana wa alif bi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.